Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini, hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menerima Janji Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami meragukan janji-janji-Mu. Hati kami gampang gelisah dan mudah khawatir, terutama ketika menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah ini. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-Mu. Pada saat kami merenungkan renungan dengan tema kunci untuk menerima janji-janji-Mu, kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami. Biarlah kami mengerti dengan jelas apa yang menjadi kunci untuk dapat menerima janji-janji-Mu. Bantulah kami untuk memiliki iman yang teguh, kesabaran yang tidak terbatas, dan ketaatan yang sejati. Kami rindu untuk mengalami kuasa janji-janji-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang nyata akan kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita begitu sibuk mengejar mimpi dan tujuan hidup soal duniawi, sehingga kita terlupa akan janji-janji agung yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita merindukan berkat dan mukjizat, namun seringkali kita itu merasa ragu dan bahkan tidak yakin akan penggenapannya terjadi dalam hidup kita. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang sebuah konsep yang begitu fundamental dalam iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan sebagai syarat utama untuk dapat menerima janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Takut akan Tuhan ini bukan rasa takut yang membuat kita menjadi gentar, gemetar, bahkan terbelenggu, melainkan suatu rasa hormat, rasa kagum, rasa ketergantungan yang begitu mendalam kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Kita akan merenungkan bagaimana sikap takut akan Tuhan ini menjadi kunci utama yang membuka pintu bagi kita untuk dapat mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan hikmat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti sejati takut akan Tuhan dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Saudaraku, ayat ini merupakan permohonan yang tulus seorang hamba Tuhan yang sangat menghargai janji-janji Tuhan. Pemazmur di sini menyadari bahwa janji-janji Tuhan itu pasti akan berlaku bagi mereka yang takut akan Tuhan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, janji Tuhan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Janji-janji Allah adalah suatu fondasi bagi iman kita. Ketika kita merasa lemah
merasa takut, atau merasa putus asa, kita dapat berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Janji Allah memberikan kita suatu kekuatan untuk dapat menghadapi segala tantangan hidup yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Janji Allah juga menjadi sumber penghiburan yang sejati bagi hati yang sedang terluka. Yang kedua, takut akan Tuhan ini adalah kunci untuk menerima janji yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Takut akan Tuhan bukan berarti takut yang membuat kita menjadi gentar, tetapi lebih kepada rasa hormat yang dalam dan keinginan untuk dapat menaati kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan adalah orang yang paling layak menerima janji-janji Tuhan. Saudaraku, pemazmur tidak sekedar menyatakan keyakinan pada janji Allah, tetapi juga memohon agar janji itu diteguhkan dalam hidupnya. Permohonan yang tulus menunjukkan suatu kerinduan hati untuk mengalami kebenaran janji Allah. Bagaimana kita dapat menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kenali janji-janji Allah. Luangkan waktu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan menemukan janji-janji Tuhan yang begitu berharga bagi kita. Sebagai orang percaya, kita seringkali merasa ragu, merasa khawatir, atau bahkan menjadi putus asa. Namun, di tengah segala badai kehidupan yang sedang terjadi, ada sesuatu hal yang dapat menjadi jangkar bagi kita, yaitu janji-janji Allah. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji yang menghibur hidup kita, menguatkan hidup kita, dan memberi pengharapan yang baru bagi hidup kita. Mengapa penting untuk dapat memahami janji-janji Allah? Janji Allah adalah sumber penghiburan. Ketika kita merasa sedih atau sedang tertekan, janji-janji Allah memberikan penghiburan yang sejati. Janji Allah adalah pembimbing hidup kita. Janji-janji Allah menjadi kompas yang menuntun kita dalam mengambil suatu keputusan yang baik, keputusan yang benar, keputusan yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Janji Allah adalah kekuatan bagi iman kita. Dengan merenungkan janji-janji Allah, iman kita akan semakin bertumbuh dan diperkuat. Janji Allah adalah harapan di masa depan. Janji-janji Allah memberikan kita harapan akan hari esok, akan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, percayai janji-janji Allah. Jangan ragu untuk percaya pada janji Allah, sekalipun keadaan di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang membuat kita merasa cemas dan mudah menjadi khawatir. Masalah-masalah yang kita hadapi mungkin terasa begitu besar, terasa begitu rumit, sehingga membuat kita meragukan janji-janji Allah dapat terjadi dalam hidup kita. Namun Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengingatkan kita untuk tetap percaya pada Allah. Bahkan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi, Allah adalah Allah yang setia.
Allah tidak pernah ingkar janji. Segala yang telah Ia janjikan pasti akan digenapi pada waktu dan saat yang tepat. Firman-Nya menyatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Saudara dapat baca pada Matius pasal 24 ayat 35. Allah itu maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Ia mampu mengubah segala keadaan dan mengatasi segala permasalahan yang sedang menghimpit hidup kita. Allah itu mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita tidak pernah berubah. Ia selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang ketiga, hidup dalam takut akan Tuhan. Berusaha untuk hidup kudus dan menaati perintah-perintah Tuhan. Hal ini adalah suatu penghormatan yang dalam, penuh kekaguman, dan kita mau taat yang tulus kepada Allah sebagai pencipta dan penyelamat kita. Ini adalah suatu pengakuan akan keagungan dan kesuciannya, serta pemahaman bahwa hidup kita adalah anugerah yang harus kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Allah itu jauh lebih tinggi, lebih suci dari kita. Kehidupan Allah itu begitu sempurna dalam segala hal. Oleh karena itu, kita harus hidup kudus sebagai respon atas kasih-Nya yang tidak terhingga. Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan pikiran maupun niat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Allah itu maha kuasa. Allah itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Allah adalah pencipta dan pemelihara kita. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Dia berhak atas hidup kita dan segala yang kita lakukan. Yang keempat, berdoa dengan tulus. Panjatkan doa kepada Tuhan agar Dia meneguhkan janji-janjinya dalam hidup kita. Doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Berdoa bukan sekedar suatu kebiasaan, suatu rutinitas, tetapi sebuah hubungan yang dekat, yang erat, yang intim dengan Sang Pencipta. Ketika kita berdoa dengan tulus, kita sedang membuka hati kita untuk dapat berdialog yang begitu mendalam, penuh makna dengan Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Apa artinya berdoa dengan tulus? Berdoa dengan tulus itu berarti mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan, baik saat sedang bersuka maupun saat sedang berduka sekalipun, saat ada harapan atau saat sedang penuh ketakutan. Tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu mendengar setiap doa kita dan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Iman yang teguh akan menguatkan doa-doa kita. Selain menyampaikan permohonan, kita juga perlu bersyukur atas segala berkat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur adalah kunci untuk membuka hati kita menerima banyak berkat terjadi, tercurah dalam hidup kita. Doa yang tulus lahir dari hati yang sungguh-sungguh menginginkan kehadiran dan pertolongan Allah yang nyata terjadi. Saudaraku
yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umat-Nya. Tuhan tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah. Namun tangan-Nya senantiasa menuntun kita dan janji-Nya menyelamatkan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kemudian kita menjadi mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, buanglah semua kekhawatiran dan keputusasaan. Hiduplah dalam ketaatan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka iman kita akan berakar semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita pun akan dimampukan untuk dapat menghadapi segala tantangan kehidupan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Kami menyadari betapa sering kami melupakan kasih-Mu yang begitu besar dan janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Ya Tuhan, hari ini kami merenungkan betapa pentingnya takut akan Engkau. Kami mengerti bahwa takut akan Engkau bukanlah ketakutan yang membuat kami menjadi gentar, melainkan suatu rasa hormat, rasa kagum, dan penghormatan yang mendalam kepada keagungan-Mu. Kami ingin agar rasa takut akan Engkau menjadi fondasi hidup kami, menjadi pendorong kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami lebih takut akan kegagalan, akan kesendirian, atau kehilangan daripada takut akan Engkau. Tolong ampuni kami atas segala ketidakpercayaan kami. Kami rindu untuk mengalami kedamaian yang hanya Engkau yang dapat berikan. Kedamaian yang berasal dari keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Bantulah kami untuk semakin memahami janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami rindu untuk mengalami penggenapan janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk hidup dalam ketakutan akan Engkau setiap hari, hidup yang taat, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Engkau, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Engkau. Biarlah kami semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu dan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, ketika kita takut akan Tuhan, kita mengakui kekuasaan dan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian, kita membuka hati untuk menerima segala rencananya yang baik dan percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan jangan lupa bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.